Pagi ini saya akan meminta para manajer revisi, khususnya manajer pemasaran, selebihnya kepada manajer keuangan dan produksi, untuk memaparkan perkembangan perusahaan saat ini sehingga langkah strategis dapat efisien dan efektif. Kepada manajer pemasaran, jelaskan posisi perusahaan dalam pasar saat ini dan apa ekspektasi ke depannya. Pada manajer pemasaran, saya persilakan. Jelaskan posisi perusahaan kita sekarang di pasar. Banyak perusahaan yang lebih kecil melaksanakan merger dengan yang lebih besar ini memiliki suatu keyakinan bahwa mereka hanya punya dua pilihan, yaitu harus tumbuh besar atau menjadi korban dalam pasar global. Penjualan total real saat ini dari 25 perusahaan terbesar di dunia meningkat sebesar 70%, termasuk produk kita dalam industri obat-obatan. Yang menjadi ancaman kita saat ini adalah monopolis dalam pasar internasional. Pada saat yang sama juga menghadapi persaingan yang mematikan dari pasar oligopolis global yang lebih besar dan lebih efisien. Ya, saya sependapat yang telah Anda paparkan. Ekspektasi untuk merger akan menghasilkan penjualan yang menguntungkan, seperti halnya yang telah dilakukan oleh perusahaan lain. Dari banyaknya perusahaan melakukan merger, hanya menguasai pasar kurang dari 50% penjualan obat-obatan, sehingga masih ada celah dan ruang yang cukup untuk merger lebih lanjut. Bagaimana tanggapan dari manajer keuangan? Saya silakan. Alasan utama dilakukan merger ini yaitu mengacu pada pengembangan produk baru yang memerlukan biaya yang sangat tinggi. Saya perkirakan biaya rata-rata mencapai $500 juta, termasuk gagal dan hilangnya biaya kesempatan. Meskipun tingkat rata-rata laba sebesar 10% dalam industri ini, biaya pengembangan semakin tidak terjangkau. Bahkan perusahaan kita belum bisa mengcover untuk biaya tersebut. Selain itu, perusahaan pasti menginginkan penghematan, sehingga penghematan 10% dari nilai penjualan gabungan perusahaan yang sudah di-merger. Nilainya bisa mencapai miliaran dolar dalam setahun. Karena alasan itulah muncul kebutuhan untuk melakukan konsolidasi dan globalisasi industri kita. Alasan selanjutnya yaitu armada penjualan perusahaan yang di-merger, kita bisa mengambil jauh lebih banyak dokter dan rumah sakit sehingga itu bisa meningkatkan penjualan kita. Oke, secara umum alasan tersebut masuk akal. Kebanyakan merger yang dilakukan dalam industri farmasi tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Perusahaan yang sudah merger justru kehilangan pasarnya dan tingkat labanya menurun setelah merger. Baik, selanjutnya apa pandangan manajer produksi mengenai hal ini? Paten untuk obat-obat tradisional yang sangat berhasil sudah kadaluarsa sehingga diperlukan pembaruan. Dan menurut pandangan saya, kita akan lebih mengacu pada produksi oleh obat-obat generik. Saya memberikan tanggung jawab penuh pada tingkat produksi obat tersebut. Saya memerlukan laporan keuangan selama 1 tahun terakhir, anggaran modal, analisis strategi rencana jangka panjang, tren masa depan, analisis peluang pasar, analisis pengembangan jaringan pemasaran dan perilaku pasar konsumen. Saya beri waktu 3 hari ke depan. Saya tunggu di ruangan saya. Sebelum itu saya mau dengar pendapat dari penasihat hukum kita. Para penasihat hukum, saya persilakan. Baiklah, saya akan mencoba menganalisis dan saya juga peduli dengan keadaan keuangan perusahaan ini dan mencoba menyeimbangkan dan tanggung jawab hukum dan latar belakang manajemen hukum. Dilihat dari kondisi keuangan perusahaan saat ini, kita terhadap investor dan kreditor tidak ada masalah hukum yang berarti, jadi intinya kita bisa mengakuisisi perusahaan tersebut. Tetapi saran saya sebagai langkah awal, kita tidak perlu mengakuisisi perusahaan besar. Kita bisa memulainya dengan perusahaan kecil. Oke, terima kasih untuk pendapat dari penasihat hukum. Saran-sarannya saya akan pertimbangkan. Dan sebagai langkah saya untuk mengambil keputusan, saya tunggu beberapa hari ke depan perkembangannya. Saya rasa sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, manajer pemasaran. Lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Selama dekade terakhir, kecenderungan terhadap pembentukan oligopolis global telah berkembang pesat karena perusahaan-perusahaan terbesar di dunia telah menjadi semakin besar akibat pertumbuhan internal dan merger. Semakin banyak perusahaan yang beroperasi dengan suatu keyakinan bahwa untuk mempertahankan keberadaannya, mereka harus menjadi satu di antara kelompok kecil perusahaan kelas dunia atau oligopolis global dalam sektor mereka. Selanjutnya, pengertian oligopoli.
Oligopoli sebagai bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit. Oligopolis biasanya memilih untuk bersaing dalam hal diferensiasi produk, iklan, dan pemberian layanan atau sering disebut dengan non-price competition. Istimewa oligopolis adalah saling ketergantungan atau persaingan antara berbagai perusahaan dalam industri yang merupakan akibat alamiah karena sedikitnya jumlah perusahaan. Sumber terjadinya oligopoli umumnya sama dengan sumber terjadinya monopoli, yaitu pertama, skala ekonomi yang bisa dicapai jika jumlah outputnya cukup besar. Kedua, kebutuhan investasi modal yang besar dan input yang terspesialisasi untuk dapat masuk ke industri yang oligopolistik. Ketiga, adanya hak paten pada perusahaan. Keempat, brands pada perusahaan dengan pelanggan setianya. Dan terakhir, kelima, kebijakan pemerintah yang memberikan hak monopoli bagi perusahaan tertentu. Nah, terakhir, hambatan dari pasar oligopoli adalah berupa penentuan harga limit, yaitu perusahaan yang ada mengenakan harga yang cukup rendah untuk menghalangi perusahaan baru masuk ke dalam industri. Mereka secara sukarela mengorbankan laba jangka pendek agar dapat memaksimumkan laba jangka panjang. Oke guys, thanks for watching this video. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian dan pemahaman mengenai contoh serta aplikasi pasar dari oligopolis. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.